warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema agar mendapat akhir hidup yang baik. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk memahami agama dengan baik dan benar, dan semoga Allah memudahkan bagi kita mengamalkannya. Amin. Dan semoga Allah memilih kita bisa menjadi jalan tersebarnya kebenaran ini. Amin ya rabbal alamin. Dulu kita tidak ada sama sekali. Lalu diciptakan babak pertama ada di alam rahim. Dulu kita pernah ada di rahim ibu. Kemudian selesai alam rahim, tidak bisa kembali lagi. Sekarang kita sedang ada di alam dunia ini. Sekarang lagi hidup, ya kan? Akan datang satu saat berakhir episode alam hidup ini. Kita pasti mati. Bakal berakhir. Apapun yang kita raih dunia ini akan tetap tertinggal di dunia ini. Tidak ada yang dibawa selain amal. Lalu kita pindah ke alam lain, yaitu alam barzakh. Ini bisa terjadi beberapa tahun lagi, atau beberapa bulan lagi, atau beberapa hari lagi. Kita pindah alam ini. Ada yang kemarin masih ngobrol, menyimak, sekarang sudah beda alamnya. Ada yang tadi malam masih tidur, dan sekarang sudah ada di alam yang lain. Kita tidak ada jaminan besok atau nanti sore masih ada di alam ini. Berapa banyak yang hari ini akan meninggal? Nah, akan ada alam barzakh, dan nanti ada yaumal hisab, ada nanti saat perhitungan, ada akhirat. Sekarang, apa yang namanya sukses? Sukses itu yang aslinya adalah masuk surga. Itu sukses. Jadi alam dunia ini adalah alam mampir. Kita ini sedang mampir nih di sini. Bukan di sini kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya di akhirat nanti. Itu harus masuk ke dalam keyakinan kita. Ini adalah dunia tempat mampir, dan dunia ini sepenuhnya adalah ujian. Masih ingat yang kita bahas surat Al-Anbiya 35? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ini penting ini. Setiap yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, akan merasakan maut. Kita benar-benar akan mati. Dan sudah ada jadwalnya. Kita sedang menunggu ini jemputan. Bagaimana kita meninggal? Kita meninggal pada waktu yang sudah ditetapkan Allah. Kita akan datang ke tempat yang ditentukan oleh Allah. Kita akan meninggal dengan cara yang dikehendaki Allah. Kita harus berusaha agar dimanapun, kapanpun, husnul khotimah. Itu yang penting, ya. Awal sukses kita di akhirat adalah
cirinya husnul khotimah. Ini penutupnya, akhir yang baik. Ini penting sekali ya. Akan diurut terus. Jadi sukses itu masuk surga. Nah, supaya sukses akhir hidup ini husnul khotimah. Itu cirinya. Cirinya akan sukses itu husnul khotimah, akhir yang baik. Jadi pekerjaan kita sekarang bagaimana nih? Kapanpun kita dicabut nyawa, husnul khotimah. Halo? Husnul khotimah ini artinya akhir yang baik. Supaya akhirnya baik, bagaimana caranya? Setiap saat jadi orang baik. Karena kita kan tidak tahu kapan akan dicabut nyawa ini. Nah, karena kita tidak tahu, dirahasiakan oleh Allah, ya sudah. Jadi sederhanakan saja hidup ini. Bagaimana kita jadi orang baik dalam pandangan Allah. Nah, Allah itu melihat cuma dua hal. Sebetulnya Allah melihat segalanya, ya. Tetapi penilaian Allah itu hanya pada dua hal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini penting nih. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Segalanya dilihat oleh Allah, tapi penilaian Allah itu kepada hati dan amal. Makin jelas ini. Nah ya, kita urutkan sukses. Ya Allah hadirin, sukses itu masuk surga kasep ya. Cirinya bekal masuk surga di alam dunia ini berakhir dengan husnul khotimah, akhir yang baik. Ini husnul khotimah ini hadiah dari Allah bagi orang yang berusaha baik. Jadi kita sekarang bagaimana caranya supaya kita ini dinilai baik oleh Allah. Nah, penilaian Allah itu bukan kepada casing, bukan kepada jumlah harta, gelar, pangkat, jabatan, terkenal atau tidak, bukan. Itu Allah yang bagikan sebagai begini ya, jawabannya agak cepat ya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, penampilan, popularitas sebagai mantap, ujian. Bukan tanda kesuksesan. Orang masuk ruangan ujian itu bukan sukses. Sukses itu kalau lulus ujian. Jadi kalau sedang punya gelar, pangkat, jabatan, jangan dulu syukuran. Karena itu adalah ujian. Nah, yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa? Hati dan amal. Nah, makin jelas ya. Jadi harus gimana nih selama hidup ini? Sederhananya adalah harus terus membersihkan hati dan harus sekuat tenaga waktunya jadi amal soleh. Bagaimana supaya hati ini bisa punya hati yang baik dan amal yang baik? Diurut lagi. Apa kuncinya? Tebak apa kuncinya? Ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, kita tidak tahu bagaimana punya hati yang baik. Kalau tidak ada ilmunya, kita tidak tahu amal yang disukai Allah itu yang mana. Maka kalau diurut sekali, apa yang harus kita lakukan adalah belajar. Ayat pertama dalam Al-Quran apa? Iqra, menghimpun ilmu, informasi. Itu pintunya. Sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, ini orang bakal baik nih, bakal sukses dunia akhirat dalam pandangan Allah. Apa yang Allah berikan? Paham agama. Kebayang urutannya, kira-kira orang jadi ahli surga tuh syariatnya apa? Tuh, semangat memahami agama. Jadi bukan tahu, tapi paham. Tahu sabar? Tahu kuda? Paham kuda? Tahu kuda? Paham kuda? Nah, antara tahu dan paham beda. Coba. Bisa berkuda?
Mana yang bisa berkuda? Tidak mungkin bisa berkuda hanya dengan tahu kuda, ya kan? Karena bisa berkuda tuh harus naik kuda, bukan tahu kuda. Bisanya orang berkuda dengan benar, bukan naik di potret, bukan itu, yaitu naik kuda, ya. Bisa berkuda itu pasti harus dengan belajar dan berlatih. Tidak mungkin dengan tahu jadi jago berkuda. Enggak, itu jauh. Dekatnya orang bisa berbuat itu dari paham. Maka sekarang kita paham kenapa ayat pertama adalah Iqra, benar? Bacalah. Ini perintah untuk belajar, menghimpun input supaya kita paham. Jadi kalau ingin tahu bencana besar bagi kita, musibah besar bagi kita, bukan kehilangan uang, bukan kehilangan harta, bukan kehilangan jabatan, tapi kehilangan bisa memahami kebenaran. Ini musibah besar. Kalau kita terhalang dari ilmu yang bisa membuat kita paham, itu musibah. Jadi kalau kita satu hari tidak dapat ilmu yang membuat kita paham, itu musibah lebih besar daripada kita kehilangan uang, kehilangan dunia ini. Karena kita kehilangan kunci untuk bisa jadi orang sukses. Ini yang jarang diperhatikan oleh kita. Kita sibuk buka HP yang macam-macam selain agama. Kenapa jadi mikir begini? Kita berbaik sangka, tadi subuh banyak, betul tidak? Penuh masjid ini. Tapi giliran belajar agama, lebih sedikit. Mudah-mudahan yang pulang juga sedang belajar. Kita husnuzon, ya. Sedang belajar di tempat lain atau mengerjakan kewajiban lain. Kita tidak boleh suudzon. Ini tapi lebih sedikit, Pak. Yang datang ke majelis taklim lebih sedikit. Ada lagi yang lebih sedikit, apa? Yang mengamalkan ilmunya. Ada yang datang ke majelis taklim rajin, ada, alhamdulillah. Tapi giliran mengamalkan, itu beda lagi. Dari yang mengamalkan, ada lagi yang lebih sedikit. Apa? Yang ikhlas mengamalkannya. Jadi masih panjang nih ceritanya ya. Kita urut ya. Mau diurut? Coba panggil tukang urut. Satu, bahwa hidup ini, maaf ya, sukses itu masuk surga, gagal itu ahli neraka. Gak ada apa-apa di dunia, mau jadi apapun di dunia itu hanya ujian, gak ada sukses-suksesan. Sukses di dunia itu kalau jadi ahli takwa dan cirinya adalah husnul khotimah. Harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, semua itu hanya ujian, bukan tanda kesuksesan. Jadi ciri orang bakal sukses kalau di dunia ini apa? Husnul, berakhir dengan baik. Supaya akhirnya baik, maka setiap waktu kita harus jadi orang yang dinilai baik oleh Allah. Betul? Manusia mah nggak usah pusingkan. Nabi Muhammad aja sempurna kebaikannya, tetap aja ada yang tidak suka, benar? Ada yang memusuhi, ada yang memerangi, ya sudah, biarin aja lah. Itu urusan amalan mereka. Urusan kita cuma satu, bagaimana baik dalam pandangan Allah. Kita tidak usah ribet dengan orang yang menghina, mencaci, itu biasa saja, itu ujian juga, ya, sama, nggak ada apa-apanya. Mau sampai dower misalkan begini ya, orang menghina gak ngepek, itu balik ke dirinya saja. Apa yang dinilai oleh Allah? Masa nggak lulus hadirin? Apa yang dinilai oleh Allah? Ini rata-rata rendah hati nih ya, udah tahu tapi lupa. Hati dan amal. Hati yang bagaimana? Qalbun salim, yang bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari ujub, riya, takabur, iri dengki, makin bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun,
illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara 8889. Ingat, yauma la yanfa'u, hari tiada manfaat, malun, harta, anak-anak, kecuali orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim. Hati yang bersih. Kalau hati ini baik, bersih, semuanya jadi baik. Ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahia al-qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Qalbu yang bagaimana? Ada qalbun mayyit, ada qalbun marid, yang selamat itu qalbun salim. Jadi berjuanglah memiliki hati yang bersih. Hati dulu atau amal dulu? Hati. Bagaimana kalau ada hati tidak ada amal? Saya niat sholat, tidur aja. Tidak bisa. Sekuat tenaga kita amalkan sholatnya. Nanti ada lagi penilaian sholatnya. Niat sholat dengan kualitas sholat ada lagi. Ya, ini kan pada niat sholat barusan ke masjid, betul? Niat sholat, mau sholat di Masjid Darut Tauhid. Tapi ketika sholat, kemana tadi pikiran? Kan? Nah, jadi kita harus fokus supaya punya hati yang bersih dan amal yang benar yang diterima Allah. Itu aja hari-hari yang kita pikirkan, ya. Perkara harta, gelar, karir dan sebagainya itu milik Allah, nanti dikasih oleh Allah dengan jumlah, waktu, kadar yang menurut Allah yang paling baik.